Nama Yakuza selama ini identik dengan mafia Jepang, dunia gelap, organisasi kriminal, dan simbol ketakutan yang dikenal sampai ke berbagai negara. Tapi di Kediri, Jawa Timur, nama itu justru berubah jadi gerakan dakwah. Dan yang bikin publik makin heboh, sosok di balik gerakan ini ternyata adalah cucu ulama harismatik legendaris, Gus Miek. Media sosial pun langsung ramai. Ada yang menganggap ini kreatif dan unik. Tapi tidak sedikit juga yang heran. Negara lain sibuk mikirin nuklir, kita malah Yakuza-Yakuzaan. Bahkan ada netizen yang bercanda. Gak takut, Yakuza asli Jepang marah. Lalu sebenarnya, apa itu Yakuza menegas? Kenapa nama mafia Jepang dipakai untuk dakwah? Dan kenapa gerakan ini justru memicu pro kontra besar di publik? Jadi, begini. Belakangan ini, nama Yakuza Maneges mendadak viral setelah resmi dideklarasikan di sebuah hotel di Kediri. Organisasi tersebut dipimpin oleh Gus Tuba Topo Broto Maneges, atau yang akrab disapa Den Gus Tuba. Perhatian publik langsung tertuju pada satu hal, nama Yakuza. Karena di kepala banyak orang, nama itu identik dengan organisasi mafia Jepang yang terkenal keras dan penuh kekerasan. Namun menurut Gus Tuba, Yakuza Maneges sama sekali tidak punya hubungan dengan organisasi kriminal manapun. Justru, nama itu diubah menjadi simbol perubahan hidup, yang awalnya kotor, ujungnya zuhud abadi. Itulah filosofi baru dari nama Yakuza versi mereka. Sementara kata Maneges dalam bahasa Jawa berarti bening atau jernih. Maknanya dalam. Seseorang mungkin pernah hidup keras, kelam, atau jauh dari agama. Tapi bukan berarti hatinya sudah benar-benar gelap. Dan dari situlah konsep dakwah ini lahir. Yakuza Maneges disebut menjadi ruang bagi orang-orang yang selama ini merasa jauh dari lingkungan religius formal. Mulai dari mantan anak jalanan, komunitas akar rumput, sampai mereka yang sering dicap nakal. Istilah yang dipakai bahkan cukup unik. Santri jalur kiri, buat sebagian orang, istilah ini terdengar nyeleneh. Tapi buat Gus Tuba, dakwah memang tidak boleh eksklusif, hanya untuk orang yang sudah terlihat baik. Justru orang-orang yang dianggap paling jauh dari agama, menurutnya adalah mereka yang paling perlu dirangkul. Di bawah kepemimpinan saya, organisasi ini berdiri dengan semangat spiritual dan kemanusiaan yang kuat. Yakuza Maneges merupakan tempat bagi saudara-saudara kita yang sering kita sebut sebagai santri jalur kiri. Para hadirin sekalian, deklarasi ini bukanlah sekedar peresmian sebuah perkumpulan. Ini adalah wadah awal dari sebuah gerakan kemanusiaan. Sebuah gerakan yang terlahir dari keresahan sosial, lahir dari kepedulian, dan lahir dari keinginan untuk hadir di tengah masyarakat yang sering dipandang sebelah mata. Mereka semua yang sudah mendedikasikan dirinya menjadi anggota Yakuza Maneges, mari kita bersama-sama. Satu, memberantas kedoliman, memberantas kejahatan, siapapun itu pelakunya. Kalau dipikir-pikir, pendekatan seperti ini sebenarnya bukan hal baru di keluarga mereka. Sebab sang kakek, Kiai Haji Hamim Jazuli, atau Gus Miek, memang dikenal punya metode dakwah yang berbeda dari ulama lain pada zamannya. Kalau banyak tokoh agama berdakwah di masjid atau pesantren, Gus Miek justru mendatangi terminal, warung malam, lingkungan preman, hingga tempat-tempat yang jarang disentuh ulama. Pendekatan dakwah jalanan itu yang sekarang dianggap diwarisi oleh Gus Tuba. Makanya, banyak jamaah menilai gaya bicara dan pendekatannya sangat mirip dengan Gus Miek. Kalau berdakwah, merangkul anak jalanan, ya di jalanan, turun ke jalan. Seperti yang sudah-sudah, saya sendiri juga seperti itu. Bukan porsi jalanan yang dibawa ke pentas. Karena di acara seperti ini, isinya bukan hanya anak jalanan. Porsinya ya harus porsi majlisan. Untuk anak jalanan yang datang, ya sudah pokok dengarkan dulu. Untuk kamu nanti. Jadi dakwah untuk anak jalanan itu, ya di jalan, bukan di sini. Jadi lucu nanti majelisnya. Akhirnya omongannya kotor. Karena merangkul anak jalanan tadi. Akhirnya ngomong tolol. Sama tolol nih Pak gitu. Niki kula nyontoh nih.
Lah cara mboten rame masalah isu kados wingi, tiang-tiang sani kan tertarik toh sing model ngeten iki. Tolol to, Pak. Kan malah tertarik. Lah niki ngaji napa ngajari cah cilik misuh. Niku ngaji napa ngajari anak-anak sampean misuh. Mungkin wangsul anak-anak sampean pinter misuh kabeh. Bapak ki tolol ngoten. Lah kok ngono le? Lah wau ngoten. Yakuza Manages sendiri berdiri di atas 3 konsep utama: inklusivitas, spiritualitas, jalanan, dan solidaritas akar rumput. Mereka mengaku ingin membangun gerakan sosial yang dekat dengan masyarakat bawah, termasuk orang-orang yang sering merasa tidak diterima di lingkungan religius. Dalam deklarasinya, bahkan hadir sejumlah tokoh daerah, termasuk Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati. Ia menilai pendekatan dakwah seperti ini merupakan bentuk warisan pemikiran Gus Miek, yaitu merangkul, bukan menghakimi. Menurutnya, semua orang tetap punya hak untuk dipeluk dan diberi ruang berubah, termasuk mereka yang dianggap paling jauh dari kebaikan. Namun, tetap saja yang paling jadi sorotan publik adalah branding Yakuza itu sendiri. Karena mau bagaimanapun, nama tersebut sudah terlanjur punya citra negatif secara global. Di media sosial, komentar pun langsung terbelah. Sebagian menganggap langkah ini kreatif karena dianggap lebih mudah mendekati anak muda dan komunitas jalanan. Tapi sebagian lain menganggap penggunaan nama Yakuza terlalu kontroversial untuk organisasi dakwah. Komentar-komentar satir bermunculan. Kalau ada anggota salah aturan, hukumannya potong jari juga. Ada juga yang menulis, ini dakwah, apa geng Jepang versi lokal. Fenomena ini akhirnya memperlihatkan satu hal menarik. Di era sekarang, dakwah bukan cuma soal isi pesan, tapi juga soal cara membangun pendekatan dan simbol. Dan Yakuza Manages tampaknya sengaja memilih jalur yang tidak biasa agar mudah menarik perhatian publik, terutama anak muda yang selama ini merasa jauh dari ruang keagamaan formal. Di sisi lain, kemunculan gerakan ini juga memperlihatkan perubahan metode dakwah pesantren yang mulai beradaptasi dengan realitas sosial modern. Karena hari ini, banyak anak muda yang mungkin tidak nyaman masuk majelis formal, tapi justru mau mendekat ketika pendekatannya lebih santai dan membumi. Meski begitu, perdebatan soal nama Yakuza kemungkinan masih akan terus berlanjut. Ada yang melihatnya sebagai simbol transformasi hidup. Ada juga yang merasa nama itu tetap terlalu dekat dengan citra dunia kriminal. Namun bagi Gus Tuba, satu hal yang paling penting adalah membuka pintu seluas mungkin bagi orang-orang yang ingin berubah. Karena menurutnya, orang yang paling membutuhkan cahaya seringkali justru berada di tempat yang paling jauh dari sorotan.